Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana malam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Tak lupa juga marilah kita haturkan sholawat dan salam kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya. Sahabat berlian yang berbahagia, ayat barusan yang saya baca adalah ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari ayat tersebut. Yang pertama adalah pentingnya berliterasi. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat pertama bukan tentang ibadah atau fikih atau bagaimana konsep akidah. Namun yang pertama kali diturunkan adalah ayat yang kalau di era modern ini bisa kita sebut dengan berliterasi. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari surat Al-Alaq 1-5. Yang pertama adalah perlunya kita meluruskan niat dalam berliterasi, memohon petunjuk dan perlindungan Allah. Berliterasi ini tidak hanya tentang Iqra yang mana sudah dicantumkan di ayat pertama, Iqra yang berarti membaca, namun juga kolam pada ayat 4 dan 5, yaitu menulis, meneliti, menyebarkan ilmu. Itu semua adalah rangkaian dari literasi. Berliterasi itu tentang bagaimana kita mendapatkan, mencari, mempelajari semua yang bersifat keilmuan, menambah pengetahuan. Tidak melulu tentang hal-hal yang menjemukan, tapi juga membahagiakan. Yang kedua adalah Allah memerintahkan kita berliterasi tidak hanya tentang ilmu-ilmu yang sudah ada atau ilmu-ilmu agama saja. Allah memerintahkan kita untuk membaca ayat-ayatnya, yaitu ayat kauniyah, ayat-ayat yang sudah tersurat maupun ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat yang tersirat seperti alam semesta misalnya. Artinya apa? Allah memerintahkan kita perlu berliteratur, kita perlu banyak membaca, kita perlu banyak menimba ilmu. Di era modern ini ada banyak sekali cara untuk menimba ilmu atau berliterasi. Tentunya semakin mudah dan semakin menyenangkan. Salah satunya mungkin melalui video. Kita melihat video-video yang bermanfaat di berbagai platform,
seperti di TikTok, Instagram, YouTube maupun sosial media yang lain. Karena belajar itu luas. Belajar itu tidak melulu tentang hal-hal yang menjemukan, tapi juga bisa menyenangkan. Bagaimana kita berkomedi, bagaimana kita menjadi manusia, bagaimana kita bisa bahagia dan membahagiakan orang lain. Semua itu adalah ilmu. Yang ketiga, kita harus memanfaatkan teknologi secara sebaik-baiknya. Karena berliterasi, ilmu, teknologi itu semua adalah pedang bermata ganda. Di tangan orang baik bisa menjadi hal-hal yang membangun dan menyelamatkan umat manusia. Di tangan orang yang berakhlak buruk, punya niatan jahat, bisa menghancurkan bahkan seluruh umat manusia. Seperti contohnya teori Einstein, E² sama dengan MC. Einstein menciptakan itu tidak untuk dijadikan bom atom. Einstein menciptakan itu niatnya menjadi energi yang terbarukan. Oleh karena itu, Allah sudah dari dahulu kala mengajarkan ke kita, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Bacalah. Tuhanmu lah yang Maha Mulia. Artinya apa? Dalam membaca, dalam berliterasi, kita harus senantiasa mempunyai niatan yang lurus, memohon perlindungan dan petunjuk, agar dalam proses berliterasi ini kita tidak terjerumus dalam hal-hal kebodohan maupun hoaks. Karena teknologi sudah berkembang maju nih, ilmu banyak sekali atau mudah didapatkan. Salah satu tugas penting kita adalah menyortir ilmu tersebut. Mana yang bisa kita manfaatkan dan bermanfaat bagi orang sekitar, mana yang ilmunya itu ternyata tidak benar atau menjadi fitnah. Yang keempat adalah dalam hal ini adab dalam berliterasi atau adab dalam berilmu atau adab dalam mencari ilmu. Karena berliterasi itu ada banyak kegiatan, bisa meneliti, bisa menulis, bisa membaca, bisa menyampaikan sesuatu. Kita harus mempunyai adab yang baik. Contoh dalam kitab Adab Alim wa Muta'alim karya Imam Al-Zarnuzi. Itu adalah kitab klasik yang membahas tentang etika dan adab dalam berliterasi. Yang mana di ayat Al-Alaq 1-5 itu tadi kita disebutkan di ayat kedua. Allah itu menciptakan kita dari segumpal darah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya tentang Allah menjelaskan tentang proses terjadinya manusia melalui sains, melalui ilmu yang bahkan pada zaman itu orang tidak tahu. Baru di era modern lah ayat ini bisa lebih kita mengerti tentang bagaimana manusia terbuahi, bagaimana manusia diciptakan dari satu sel yang membelah, dari segumpal darah yang pada akhirnya menjadi makhluk yang sempurna, mempunyai akal dan bisa berpikir. Artinya apa? Bukan kita yang hebat, bukan kita yang bukan karena usaha kita saja ilmu bisa tercapai ke kita. Kita bisa mendapatkan ilmu, tapi karena Allah. Oleh karena itu disampaikan bahwa kita ini hanya makhluk yang berawal dari segumpal darah. Di ayat ketiga, bacalah, Tuhanmu lah yang Maha Mulia, bukan kita. Bukan kita para pencari ilmu ini yang wah,
peraih Nobel, menjadi orang paling pintar. Tidak. Itu semua terjadi karena izin Allah. Be humble. Dan ditegaskan lagi pada ayat kelima, Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalau tidak diajarkan oleh Allah, kalau tidak diizinkan seizin Allah, kalau tidak mendapatkan rahmat dan petunjuk Allah, mustahil bagi kita untuk tahu. Terbukti di era Nabi Muhammad memang ilmu itu belum sampai. Artinya apa? Semua itu seizin Allah agar kita tidak sombong, agar kita tidak merasa wah ini kan karena saya yang melakukan penelitian, karena saya yang pintar, karena yang saya yang sekolah. Tidak, semua seizin Allah. Be humble. Dalam kitab ada para pencari ilmu itu tadi ada banyak hal yang bisa kita petik. Harus mempunyai niat yang ikhlas, harus menghormati sumber ilmu, salah satunya guru, kitab, dan juga mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Selain itu, penting bagi kita untuk menjaga akhlak atau dalam bahasa era modern, attitude dalam berilmu. Selain itu kita juga harus bersabar dalam mencari ilmu. Ketika kita melakukan riset atau mencari atau dalam belajar kok tidak bisa, kok gagal, risetnya gagal. Kita harus selalu bersabar dan selalu berikhtiar. Dan memohon, ya Allah berikanlah hidayahmu kepada kami. Seandainya ilmu ini menjadi manfaatkan, lancarkanlah. Pentingnya mindset itu dalam berliterasi. Yang selanjutnya adalah menjauhi maksiat. Maksiat dalam hal ini adalah hal-hal yang mendistract kita dari proses literasi tersebut. Misalnya, ketika para adik-adik yang baru belajar mendekati masa-masa ujian atau baru ada tugas, ya selesaikan dulu. Jangan melakukan hal-hal yang melalaikan. Saya tidak menyuruh Anda untuk tidak bersenang-senang ya atau menikmati itu. Karena berilmu itu salah satu esensinya adalah menyenangkan. Kita harus mencintai, harus berbahagia dalam hal melakukan itu. Agar bisa semuanya all out. Tapi lakukan semuanya pada tempatnya. Ketika Anda sedang menghadapi masa ujian, ya belajar. Jangan main game atau melakukan hal-hal yang membuat kita merugi. Dalam hal ini yang menggagalkan proses literasi kita atau proses pembelajaran kita. Yang terakhir adalah dalam kitab ada para pencari ilmu itu ada satu hal yang kadang kita lupa, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang baik. Dalam hal ini saya melihat sebagai berkumpullah dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Bukan berarti menjauhi semua orang yang tidak sefrekuensi, tidak. Tapi ketika jenengan baru belajar tentang sesuatu, dekati orang-orang yang sesirkel atau istilahnya berkompeten di situ. Misalnya Anda baru meneliti tentang bagaimana menciptakan plastik yang eco-friendly, ya dekati orang-orang guru-guru fisika, guru-guru kimia. Pelajari ilmunya. Ketika saya mau mempelajari ini saya harus kemana? Mencari circle yang mana? Itu penting. Sehingga apa? Ketika kita berada di dalam circle atau berada di dalam lingkungan tersebut, ilmu kita akan selalu terbaharukan dan lebih terjaga ketika kita menghadapi sesuatu yang salah. Oh, jangan pakai itu tidak efektif. Pakai ini.
Kita tidak mungkin meng-cross-check sesuatu dengan diri kita sendiri. Kita perlu POV atau bantuan dari orang lain, terutama dalam berliterasi. Oleh karena itu, berkumpullah dengan orang-orang yang beriman, yang baik, yang sefrekuensi dengan apa yang kita lakukan saat itu. Tentang topik apa nih yang kita pelajari? Ketika saya mau mempelajari tentang bagaimana membuat puisi yang baik, ya tentu saja saya mendatangi orang-orang, misalnya guru bahasa Indonesia kalau Anda baru di sekolahan, atau guru-guru sastra yang lain. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu saya yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Play hard, but study harder. Assalamualaikum.